Selamat siang, Hana Putih Bidahas. Welcome back again and again everybody. Hana Putih Bidahas, selamat datang kembali. Semoga baik-baik saja. Terima kasih mendukung. Sekarang hey everybody. So guys, ini tidak perlu basa-basi lah ya. Dimana kita lagi sekarang hangat-hangatnya berita U17 Indonesia masuk ke Piala Dunia. Tapi ada salah satu pemain yang bikin saya tertarik dan bikin saya terincar juga. Yang dimana salah satu kisah daripada pemain ini bikin saya kaget sebenarnya. Bukan saja saya, warga-warga Malaysia yang baru saja tahu umur dan juga profil pemain U17 Indonesia bikin melongo ya. Apalagi yang dikatakan mereka ni asal daripada gubuk, tiba-tiba bawa nama negara terus masuk ke Piala Dunia. Wow. Salah satunya pemain yang berdarah Papua Jawa ini, kisah Fadil Alberto tidur di gubuk reot hingga bawa Indonesia ke Piala Dunia. Wah, saya suka ya kalau namanya sejarah-sejarah pemain yang bikin. Salah satunya pemain yang berdarah Papua Jawa ini, kisah Fadil Alberto tidur di gubuk reot hingga bawa Indonesia ke Piala Dunia. Wah, saya suka ya kalau namanya sejarah-sejarah pemain yang bikin nama negara mereka disanjung ya. Daripada starting 11-nya lama-lama. Let's go to the video. Let's go. Perjalanan yang dimulai dari tidur di sebuah gubuk kecil. Bagaimana Fadli Alberto berjuang dari gubuk kecil hingga membawa Indonesia ke Piala Dunia. Sebelum kita membuka lembaran demi lembaran ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan kisah-kisah pemain tak terlacak lainnya hanya di Starting 11 Story. Membaca namanya saja kita pasti akan berpikir kalau Fadli Alberto Hengga adalah orang Timur. Itu benar, meski tak sepenuhnya benar. Alberto memang lahir di Papua, tepatnya di kota Timika pada 22 Juni 2008. Ia merupakan anak pertama dari pasangan John Cliff Hengga, pria asal Timika, dan Piana, perempuan yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Namun sebelum benar-benar mengenal Timika, ibunya membawa Alberto ke kampung halaman. Tapi guys, kalau saya lihat mukanya, saya tidak rasa dia seperti orang Indonesia ya. Mukanya ala-ala bule gitu, tapi negro-negro lah ya. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tepat ketika Alberto baru menginjak usia 3 tahun. Alberto pindah dari Timika ke sebuah desa bernama Banjarsari di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ia pun hidup dan dibesarkan di desa dengan 7.000 lebih jiwa itu. Alberto pun tumbuh dengan kultur, budaya, tradisi, dan bahasa Jawa Timuran. Meski tampaknya bernuansa bumi cendrawasih, tapi Alberto merupakan penutur bahasa Jawa. Bahkan hingga saat ini, selain bahasa Indonesia, Alberto hanya bisa berbahasa Jawa. Ia sama sekali tak bisa berbahasa Papua. Selama berdomisili di Bojonegoro. Guys, kalau kita lihat latar belakang pemain ini ya, semua itu penuh perjuangannya. Umur 17 sudah sebegini pencapaiannya. Apalagi kalau sudah meningkat ya. Alberto bersama ibu dan satu adik perempuannya tinggal di sebuah rumah kecil. Saking kecilnya, daripada menyebutnya rumah, tempat tinggal Alberto lebih pas disebut gubuk. Bayangkan, ukurannya saja hanya 4 kali 8 meter. Bangunan itu dibangun dengan papan kayu, beralas tanah dan atapnya menggunakan seng. Bangunan itu berdiri di atas lahan milik perhutani. Dilihat dari depan, rumah Alberto tampak seperti warung kopi. Karena tinggal di lahan milik perhutani, keluarga Alberto mesti membayar sewa. Dan walau mengeluarkan ongkos sewa, masih harus bersiap andai digusur. Pemilik lahan bisa menggusur bangunan itu kapan saja. Ini kalau kita tengok, ini pemain Alberto ni memang orang susah ya. Terus tiba-tiba dia bikin kejutan yang tiba-tiba saja menjadi kebanggaan anugerah terindah lah untuk orang tuanya ya. Wow. Hidup melarat tak lantas melenyapkan impian, cita-cita, keinginan, hasrat setiap anak. Begitu pula Alberto. Hanya saja ada anak yang punya privilege sehingga mungkin tak perlu bekerja terlalu keras. Tapi Alberto jelas mesti bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Asa dan tekad yang bulat wajib dimiliki.
dan itu yang menjadi bahan bakar dalam diri Alberto. Sama seperti anak-anak seusianya, Alberto juga menempuh pendidikan formal. Ia bersekolah di TK Putra Bakti Desa Banjarsari. Setelah lulus tahun 2015, Alberto melanjutkan sekolah ke SD Negeri Banjarsari 1 dan lulus tahun 2021. Alberto lalu keterima di SMP Negeri 5 Bojonegoro. Usai menuntaskan pendidikan tingkat menengah pertama pada... Tapi guys, kalau saya tengok ya, kalau juniornya saja sudah bagus-bagus dia punya cara bermainnya, apalagi senior-seniornya ya. Dan saya yakin ni Alberto salah satu pemain akan datang yang akan dipilih memasuki timnas senior. Maybe. 2023, Alberto melanjutkan pendidikan di SMK Negeri Dander Bojonegoro. Lalu sejak kapan Alberto bermain sepak bola? Bakat sepak bolanya terlihat saat masih berusia 8 tahun. Saat itu Alberto memang memiliki kecintaan pada sepak bola yang teramat dalam. Kecintaan yang pada waktunya nanti menembus kemiskinan yang menjeratnya. Di usia 8 tahun, Alberto sudah bergabung ke SSB Sukorejo Putra. Bukan SSB yang besar, namun sering mendulang berbagai prestasi. 7 tahun Fadli Alberto menimba ilmu dan pengetahuan sepak bola di SSB tersebut. Pada 2023 lalu ketika Bayangkara Presisi FC membuka seleksi masuk tim muda, pelatih Alberto mendorongnya ikut. Bocah berdarah Papua Jawa ini diterima di Bayangkara Presisi FC. Alberto lalu mengalami perkembangan pesat di klub milik Kepolisian Republik Indonesia itu. Performanya yang bagus membawanya naik. Tapi ada yang berkomentar bahwa semoga pemerintah lebih memperhatikan kondisi atlet negara sendiri ataupun atlet Indonesia ya. Kerana kalau kita tengok di sini pun saya melihat sendiri mereka ini sudah membawa nama Indonesia ke luar negeri ya, ataupun di Asia ataupun di dunia sekalipun. Apalagi kalau namanya timnas dan semoga apa yang diharapkan daripada warga Indonesia untuk atlet mereka sendiri dikabulkan sama pemerintah ya. Kelas dari tim B ke tim A. Soal ekonomi, Alberto memang kurang beruntung, tapi nasib baik dari segi karir berada di pundaknya. Belum genap setahun bergabung di Bayangkara Presisi FC, karir Alberto melesat ke tim nasional. Wow. Ceritanya dimulai sebelum Piala AFF U16. Sinteyong yang kala itu menjadi pelatih kepala di Timnas Indonesia Senior mempercayakan Timnas U16 pada asistennya Nova Arianto. Ini jadi kesempatan Nova untuk mengikuti jejak ayahnya Sartono Anwar sebagai seorang pelatih. Nova pun membuka seleksi untuk Timnas Indonesia U16 yang akan mengikuti ASEAN U16 Boys Championship alias Piala AFF U16. Nah, Alberto... Aku tidak tahu lah ya, tapi saya suka sekali ya pencapaian yang merubah itu adalah Alberto sendiri, dan saya percaya ya kelak akan menjadi salah satu pemain yang hebat di masa depan. Ikuti seleksi itu, sang pemain lolos seleksi tahap pertama dan ikut rombongan Timnas Indonesia U16 pemusatan latihan di Yogyakarta. Di situ Nova menyeleksi lagi untuk menentukan pemain yang layak dibawa ke Piala AFF U16. Kemujuran masih berhembus pada Fadli Alberto. Ia masuk ke Timnas U16 yang mengikuti Piala AFF U16 2024 lalu yang digelar di Indonesia. Di turnamen tersebut, Alberto membuktikan keputusan Nova memilihnya tidak keliru. Bocah kelahiran Timika itu turut menjebol gawang Singapura dalam kemenangan 3-0 di laga pertama. Penampilan apik itu membuatnya jadi salah satu andalan Nova Arianto. Tapi sayang di turnamen itu Indonesia gagal ke final. Langkah pasukan Nova Arianto dijegal Australia di 4 besar.